teman-teman semua, hari ini saya tidak sendirian. Saya mengajak anak rohani saya yang cantik, ya, yang mungil, imut-imut, yang akan menyaksikan betapa besar kasih Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, karena hari ini kita masuk ke sesi pertama, apa nama sesinya? Wah, cinta kasih Allah. Nah, hari ini kita boleh sama-sama diajak untuk lebih merasakan lagi betapa cinta kasih Allah yang demikian besar dalam hidup kita. Nah, sebelumnya saya perkenalkan lagi diri saya, mungkin ada yang lupa atau ada yang baru datang hari ini. Nama saya Siska, saya tinggal di BSD, masuk paroki Santo Ambrosius, Tangerang, ya. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk mengosongkan pikiran Anda, fokus kepada Tuhan, supaya hari yang Anda berikan hari ini tidak kembali sia-sia, tapi Anda pulang dari hari ini, Anda merasakan suatu kehidupan yang luar biasa. Untuk itu tidak lama-lama, saya panggil anak saya, Fani. Terima kasih, Mami. Silahkan, Van. Shalom semuanya, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Shalom. Saya nggak dengar suaranya, kayaknya di sini ada sekitar 200-an orang ya, tapi kayaknya baru sebagian. Saya ulang ya semuanya. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mau perkenalkan, nama saya Stefani Natalia, saya biasa dipanggil Fani. Hai. Saya tinggal di daerah Kalideres, saudara-saudari. Dan saya masuk di dalam paroki Santa Maria Immaculata Kalideres. Ada yang berasal dari paroki sana? Boleh lah melihat tangan. Oh, puji Tuhan ada di belakang. Wah, kita satu paroki. Oke, saya sudah bekerja, saya masih single, dan saya berkomunitas di komunitas Amazing Grace dengan pembimbing rohani Bapak Benyamin Ratu. Oke, sekian perkenalan singkat dari saya. Sebelum mulai sesi yang ini, sebelumnya saya mau tanya nih, saudara-saudari, siapa yang mengikuti kemarin sesi pendahuluan hari Selasa, baik yang datang sini ataupun lewat YouTube, boleh lambaikan tangan? Wow, puji Tuhan, banyak ya. Di sesi pendahuluan kemarin, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita diajarkan tentang 4 kebenaran pokok, benar ya? Benar ya saudara ya? Masih ingat nggak yang pertama apa? Allah mengasihi manusia. Lalu yang kedua, ada yang masih ingat yang kedua? Iya, karena manusia jatuh di dalam dosa, itu memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Lalu yang ketiga, tawaran Allah kepada manusia. Dan yang keempat, tanggapan kita. Bapak Ibu, saya mau kasih kita lihat gambar di depan. Gambar apa? Yesus mengetuk pintu. Dan dari pintu ini grendelnya ada di sebelah mana Bapak Ibu? Di dalam ya, artinya apa? Cuman yang di dalam yang bisa buka, betul? Dan saya percaya Bapak Ibu semua saudara-saudari pagi hari ini datang ke sini yaitu untuk menanggapi panggilan Tuhan. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan pada kiri kanannya, kamu menanggapi panggilan Allah loh. Coba ngomong sama kiri kanannya, kamu menanggapi panggilan Allah. Puji nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Dia begitu mengasihi kita, tapi seringkali kita suka salah mengerti akan pribadi Allah, betul? Next slide-nya. Kadangkala kita suka salah mengerti, kita suka salah paham sama Tuhan. Kita merasa Tuhan itu Tuhan yang jauh. Ini seperti yang dulu saya alami. Saya merasa Tuhan itu gak adil buat saya. Tuhan itu pribadi yang jauh, yang sangat susah untuk dijangkau. Bahkan rasa-rasanya saudara, ketika saya berdoa, Tuhan gak jawab tuh doa saya. Tapi kalau orang lain, kayaknya Tuhan dengar. Doa orang lain, Tuhan kabulin, tapi saya enggak. Itu gambaran pribadi Allah yang salah di mata saya pada saat itu. Dan dia Tuhan yang suka menghukum.
Berapa sering dari kita ketika kita mengalami masalah, kita menganggap Tuhan sedang menghukum saya ya, karena saya melakukan kesalahan, saya melakukan dosa, dan ini ganjaran yang Tuhan kasih. Berapa sering kita menganggap Tuhan seperti itu, Tuhan menghukum kita. Betul? Next. Tapi kebenarannya, Tuhan begitu mencintai saya dan saudara-saudari semua. Amin. Dan Dia pribadi yang sangat amat dekat dengan dengan kita. Bahkan saudara, lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Saking dekatnya, Dia menginginkan saudara dan saya memanggil Dia Bapa. Dan Dia mengangkat kita sebagai anaknya. Artinya apa? Artinya Dia mau mempunyai relasi antara kita dengan Allah, yaitu sebagai anak dan orang tua. Karena Dia begitu mengasihi kita dan Dia ingin kita untuk bahagia. Karena dari pertama kali Dia menciptakan kita, karena satu kerinduannya, Dia ingin kita bahagia, saudara. Dia gak ingin kita susah, menjadi orang yang gagal, enggak. Tapi Dia ingin menginginkan kita untuk bahagia. Kalau saya boleh sharing, dulu saya merasa tidak ada yang menyayangi saya. Saya merasa saya sendiri, bahkan keluarga saya pun saya merasa saya nggak dicintai gitu. Karena saya berasal dari waktu pada saat saya di kandungan, mama saya pernah mau menggugurkan saya. Jadi dalam masa kandungan saya sudah mengalami apa yang namanya penolakan, saudara. Sehingga saya tumbuh menjadi anak yang begitu minder, bahkan untuk berdiri di depan sini, saya nggak punya sedikit pun keberanian Bapak Ibu. Jangankan berdiri di depan sini, saya untuk ngomong di satu lingkup orang banyak aja, mungkin saya bisa terbata-bata gitu. Dan saya selalu merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu apa-apa. Tapi ketika saya mengalami pencurahan Roh Kudus, saya mengikuti seminar seperti ini. Di situ saya tahu ada satu pribadi yang begitu mencintai saya dan menerima saya apa adanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sejak itu saya merasa saya nggak kosong lagi. Tadinya hidup saya merasa kosong, saya nggak punya tujuan, saya nggak tahu mau ngapain. Bahkan kayak jalan gitu aja hari demi hari, tapi nggak punya tujuan. Sampai saya ingat satu kali, pada saat satu malam saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kok hidup saya kayak gini ya, hati ini merasa kosong. Saya mencoba untuk pergi main dengan teman-teman saya mencoba melakukan hal-hal yang menurut saya bikin saya bahagia. Tapi apa? Ya ketika saya pergi jalan-jalan, ya saya happy. Tapi ketika pulang, kosong lagi Bapak Ibu. Dan ketika saya mengalami pencurahan roh, di situ saya tahu yang dapat mengisi kekosongan hati saya cuman Yesus. Dan tidak ada lagi yang lain. Amin. Sorry. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk bahagia. Tapi seringkali kitanya suka salah paham sama Tuhan ya. Dan ketika saya mengalami pencurahan Roh Kudus, di situ saya mulai tumbuh, mulai terbangun bahwa saya berharga, saya dicintai, saya tidak ditolak, saya diterima, saya dikasihi, dan itu pun saya butuh waktu untuk menyembuhkannya. Tapi perlahan-lahan cinta kasih Allah memulihkan hati saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga sanggup memulihkan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin. Karena kalau orang seperti saya aja Tuhan sanggup ubahkan. Saya terlalu percaya semua yang ada di sini juga Tuhan sanggup ubahkan. Dan Tuhan sanggup membentuk menjadi seperti bejana-bejana yang Dia mau. Amin. Selanjutnya, gambaran Kristianitas yang salah. Seringkali kita menganggap ajaran kekristenan itu sesuatu yang keras, ya, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang saklek gitu.
Karena untuk masuk di dalam kita mau masuk ke dalam Katolik, butuh waktu berapa lama Bapak Ibu untuk kita belajar katekumen? 1 tahun ya. Sebentar atau lama? Lama ya Bapak Ibu. Dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketaatan. Karena kita punya potensi males, betul ya. Selama belajar, lama banget. Rasanya tuh 1 tahun tuh kayak berat gitu untuk menjalani. Tapi saya percaya ketika kita setia, Tuhan yang akan menyanggupi kita. Amin. Dan juga gambaran Kristianitas yang salah. Ada orang-orang yang berkata seperti ini. Udahlah, gak usah ke gereja, gak usah, ya, agama tuh gak penting. Yang penting saya hidup baik, saya gak nyusahin orang, cukup. Pernah dengar seperti itu? Pernah ya. Dan itu adalah salah satu gambaran Kristianitas yang salah. Dan juga ibadah yang monoton, membosankan. Nah ini saya dulu. Saya merasa misa itu sesuatu yang sangat amat membosankan. Jadi rasanya tuh kayak 1 jam tuh berasa kayak seharian gitu ya. Apalagi kalau homilinya panjang. Dan itu saya bisa ngantuk-ngantuk saudara gitu. Terus ketika saya mengalami pencurahan roh, dan saya baru mulai merasakan di dalam Ekaristi, sungguh-sungguh Tuhan sendiri hadir. Dan saya mulai punya kerinduan setiap kali saya mau misa. Gitu. Ya. Next. Ya. Kebenarannya adalah Kristianitas atau gereja adalah tubuh mistik Kristus, di mana Tuhan yang menjadi kepala dan kita semua adalah anggota tubuhnya. Kristianitas atau gereja meneruskan warisan iman Kristus. Warisan iman Kristus adalah salah satu contohnya ketika gereja dibangun 2000 tahun yang lalu dan sampai hari ini masih berjalan, itu semua bukti dan tanda penyertaan Tuhan atas setiap gerejanya. Amin. Karena sampai hari ini Gereja Katolik masih berdiri dan saudara mau misa dimanapun bacaannya sama, betul? Walaupun jamnya berbeda, tempatnya berbeda, tapi bacaannya semua sama, betul ya. Dan juga kebenarannya adalah menyalurkan kasih Tuhan lewat sakramen-sakramen. Ada berapa sakramen saudara dalam gereja Katolik? Ada 7, apa aja? Baptis, Ekaristi, Krisma, Tobat, perminyakan, perkawinan, dan imamat. Oke. Saudara, kalau saudara pagi hari ini, sebenarnya anak kan Sabtu tuh kan libur, tidur, bangun siang ya. Tapi saya percaya saudara semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau saya boleh diubahkan, mari saudara buka hati, ikuti sesi demi sesi sampai sesi akhir. Karena sesi yang satu dengan yang lain adalah saling berkaitan saudara. Jadi buka hati selama mengikuti seminar ini agar saudara boleh mengalami kasih Tuhan. Saya kembalikan ke Mami Cika. Wow, dahsyat. Luar biasa sekali ya. Bagaimana seorang anak yang dulu kalau bertemu dengan saya itu cuma bisanya nangis ya. Fani dulu dengan Fani sekarang sangat berbeda. Semua diubahkan oleh kasih Tuhan yang demikian besar dalam hidupnya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana besarnya kasih Tuhan buat kita semua. Coba colek kiri kanan bilang, kita dikasihi Tuhan loh. Kalau kita merasa dan kita yakin kita dikasihi Tuhan, rasanya hidup kita menjadi bahagia enggak? Perlu khawatir lagi enggak tentang hari esok? Perlu takut enggak? Kemarin ingat
Waktu dalam sesi pendahuluan saya katakan, kalau hidup kita sudah penuh sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, penuh dengan rahmat Tuhan, kita tidak akan takut lagi, khawatir lagi, cemas lagi, memendam rasa benci dan sebagainya. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi kasih Tuhan yang meraja di dalam kehidupan kita. Oke, kita next ya. Kita ulang kembali, kita masuk di sini. Apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Ya, yang kita tahu bahwa Allah begitu mencintai kita. Kita sudah dengar kemarin dalam sesi pendahuluan dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa mengerti sungguh-sungguh jalan satu-satunya untuk bisa menyelamatkan kita adalah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Bapa yang diberikannya untuk kita semua. Di sini siapa yang sudah punya anak? Mayoritas sudah punya anak ya. Kita yang punya anak, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang kita lakukan sebagai tanda kita mencintai anak kita? Tentu kita akan bekerja mati-matian buat anak kita, betul? Memberikan yang terbaik buat anak kita. Ya, kalau orang bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, apapun diusahakan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Setuju? Orang tua rela berkorban untuk anak-anaknya, asal anaknya bahagia. Apalagi Bapa kita. Ya, itu yang harus kita sadari betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, seberapa besar kita membalas kasih Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat adalah sekali lagi saya ulangi, yang Tuhan tahu bahwa Dia ingin mencintai kita karena Dia sangat mencintai kita melebihi segala-galanya. Amin. Semua kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan di selanjutnya adalah dikatakan Allah menginginkan relasi pribadi yang lebih intim dengan kita, lebih mesra dengan kita. Kenapa? Karena kita bukan lagi budak. Seperti di perjanjian lama kita banyak mendengar kita seperti budak, bukan. Kita bukan seperti budak karena Tuhan begitu mencintai kita. Kita boleh memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Karena Tuhan menginginkan relasi yang baik dengan kita. Mari kita sama-sama baca firman ini. Roma 8 ayat 15. Silahkan, operator. Ya. Kita baca bersama-sama dan kita hayati. 1, 2, 3. Kita sekarang sebagai apa? Anak Allah. Colek kiri kanan bilang, kita anak Allah loh. Kalau kita anak Allah, kita ahli waris surga bukan? Kita ahli waris surga. Jadi gak perlu lagi kita bermuram durja, kita bersedih hati karena kita sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan, ada yang masih cembetut gak? Masih ada yang mukanya sedih gak? Nah ya, semuanya happy. Karena hati yang gembira adalah obat. Yang selanjutnya kita melihat, Kristianitas yang sejati membawa kita mengalami kebahagiaan dan kedamaian sejati. Tuhan itu menginginkan
kita merasakan kasih dan kuasa-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Teman-teman semua masih ingat kisah tentang anak yang hilang? Masih? Ketika anak si bungsu itu meninggalkan orang tuanya, meminta harta warisan dan menghabiskannya dengan berfoya-foya, main pelacur dan sebagainya. Dan ketika dia sudah habis semua-muanya dan dia bekerja sebagai seorang pemberi makan babi, dan di saat itulah dia ingat kepada bapaknya, bukan ingat karena kasih bapa, tapi saat itu si bungsu hanya mengingat untuk mengisi perutnya. Sebab saat itu dia tidak bisa makan meskipun hanya minta makan ampas yang diberikan kepada babi. Dan itu pun tidak boleh. Dan saat itulah dia sadar bahwa di tempat bapaknya banyak makanan. Semua orang-orang di sana makan sampai kenyang. Dan yang diingat saat itu adalah dia lapar dan mau makan. Kemudian dia memberanikan dirinya untuk pulang kepada bapaknya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Dia masih dalam perjalanan dengan bau yang luar biasa, dengan kotor yang luar biasa. Bapak sudah menunggu dia dan Bapak berlari memeluk dia tanpa melihat betapa kotor dan baunya dia. Saat itulah dia baru sadar betapa Bapa sangat mencintai dia. Dan saat itulah dia baru menyadari kasih Bapa yang demikian besar dalam hidupnya. Tentunya kita tidak perlu seperti si bungsu. Saat ini pun dengan mengikuti SHDR ini, kita semua diajak untuk benar-benar menyadari betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita juga di sini, kalau kita mau tahu di sini, kita bisa memiliki relasi yang mesra dengan Tuhan. Bahkan kita boleh memanggil Aba, Bapa. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita bukan lagi budak, tapi kita adalah anak. Nah, saya mau sharingkan satu kisah tentang diri saya sendiri. Di mana saya dulu waktu kecil itu sudah dipersembahkan kepada ilah-ilah lain. Karena ketidaktahuan ibu saya dan pergaulan yang bukan orang-orang yang hidup dalam Tuhan, tapi yang masih percaya kepada tahayul, ya, saya dipersembahkan kepada tepekong, kepada ahli-ahli kebatinan yang katanya orang-orang pinter, bahkan kepada salah satu orang pinter yang punya kuburan, dan saya dipersembahkan di situ. Ya. Saya bisa dimandikan jam 12 malam dengan mandi kembang, tapi saya bukan tambah sembuh. Karena dokter sudah memvonis saya umur saya tidak lebih dari 15 tahun. Saat itu keluarga, ya terlebih mama, saat itu tidak ada cara lain karena orang-orang di sekitar dia tidak pernah menyuruh dia untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, menyerahkan saya kepada Tuhan, maka mama menyerahkan saya kepada ilah-ilah lain. Dan hingga akhirnya pada suatu saat Tuhan sangat luar biasa mencintai anak-anaknya, mencintai mama, mencintai kami sekeluarga, karena papa saya masih kafir, ya, dan istilahnya belum punya kepercayaan. Persis tadi yang seperti Fani bilang, dia selalu katakan yang penting hidup gue benar, gak bikin susah orang, itu udah cukup. Jadi dia tidak mau dibaptis secara Katolik, tapi suatu saat mama berkenalan dengan seorang hamba Tuhan, Tuhan pakai hamba Tuhan ini, Ibu Herlin almarhum, dan Ibu Herlin mengatakan bahwa mama sudah jauh dari Tuhan dan sudah mendukakan hati Tuhan dengan mama percaya kepada ilah-ilah lain.
Dan akhirnya mama diminta puasa 40 hari 40 malam. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Mama saya itu satu hari bisa pingsan 7 kali. Ya, mama itu keadaan tubuhnya, jantungnya terlebih itu tidak kuat. Ya, jadi mudah sekali setiap dia kesel, dia sedih, dia bisa pingsan. Tapi demi anaknya, demi anak yang dicintainya, dia rela berkorban. Dia mau berpuasa 40 hari 40 malam hanya dengan makan pisang 1 buah dan minum air putih. Dengan dibantu oleh tim Ibu Herlin, mereka berpuasa hanya minta ampun kepada Tuhan, baca firman, mendaraskan mazmur, memuji-muji Tuhan setiap hari. Supaya Tuhan membuka pintu ampunnya buat kami semuanya. Dan Tuhan kita Allah yang dahsyat. Allah yang tidak melihat masa lalu kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan minta ampun, maka Tuhan membukakan pintu ampunnya. Memberikan jauh melebihi apa yang kita minta. Belum 40 hari teman-teman, Siska kecil sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya merasa tubuh saya menjadi berubah. Saya yang tadinya begitu lemah, jalan dari sini ke belakang udah pucat semuanya. Tapi dirubahkan oleh Tuhan. Saya merasakan organ-organ tubuh saya semua diganti oleh Tuhan. Dan luar biasa sekali, saya menjadi unique woman. Ya, orang bilang gila kuatnya luar biasa, yang dulunya begitu lemah. Itulah kasih Tuhan yang lebih dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan semuanya. Kurang meriah kalau beri kemuliaan pada Tuhan, tepuk tangan lebih meriah. Tuhan mencintai kita dengan segenap hatinya. Saya yang tidak diperhitungkan dalam keluarga, yang mungkin udah gak punya umur lebih panjang. Tapi sekarang makin hari makin muda karena kasih Tuhan. Amin. Ya, saya sudah lebih dari kepala 6, sudah memasuki kepala 7. Tapi Anda lihat orang yang tidak pernah diperhitungkan, yang katanya mati di usia muda, tapi saya bisa sehat sampai sekarang, nggak pernah ke rumah sakit. Luar biasa untuk berobat maksudnya ya. Itu semua hanya karena kasih Tuhan. Oke, next kita lihat. Langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pasti, langkah yang harus kita lakukan, kita mau diubahkan. Kita mau berubah. Karena kita tahu Tuhan begitu mencintai kita. Ya, seperti mamah dulu yang sama sekali nggak pernah baca firman. Kalau orang dulu kitab suci itu jadi barang suci, betul nggak? Ditaruh di lemari, cuma dipajang. Takut baca firman. Ya, kita hanya mendengarkan di gereja saja. Ya, tapi ketika mama merasakan sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, maka hidupnya berubah. Tiap hari makanannya adalah firman Tuhan. Melek mata, maka yang dicari adalah firman Tuhan. Karena itulah makanan rohani kita. Ketika kita mau dirubah, maka hidup kita pun berubah. Papa saya yang tadinya kafir, yang tadinya tidak mau dibaptis, tiba-tiba ngomong, tolong panggilin Romo, saya mau dibaptis. Luar biasa. Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga juga diselamatkan. Amin. Amin. Ya, kita lihat ya. Perubahan hidup adalah proses seumur hidup. Ini kita harus ingat teman-teman semuanya. Bukan hanya dalam masa mengikuti SHDR ini saja. Lalu setelah ikut SHDR kita kembali lagi seperti semula. Tidak ya. Kita harus terus mengembangkan apapun yang sudah kita dapatkan selama SHDR ini. Kita belajar terus dan belajar terus. Nanti terakhir saya ingin berikan kepada teman-teman semua apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Next. Oke.
Kenapa hidup kita harus berubah? Ini yang kita harus sadari. Kenapa kita harus berubah? Karena banyak di luar sana, di sini nggak ada, ya. Banyak di luar sana orang yang pada kenyataannya telah meninggalkan Kristus. KTP-nya Katolik, tapi ke gereja MALAS. Betul nggak? Udahlah online aja, sama aja kan? Sama nggak online dengan offline? Beda banget. Ya, kalau kita offline kita bisa komuni, kita bisa menerima tubuh Kristus. Ya, tapi banyak orang udah keenakan. Kalau ikut ke gereja online pakai daster pun nggak masalah, betul? Ya, kadang-kadang di tempat tidur, kadang-kadang kaki naik, kadang-kadang sambil makan. Ya, suka-sukanya saja. Itu yang terjadi. Pandemi banyak merubah orang. Yang tadinya rajin ke gereja, udah keenakan online, akhirnya online terus. Ya. Nah, banyak juga orang ke gereja itu menganggap, itu kan cuma rutinitas. Tadi yang sudah dibahas oleh Fani. Ya. Banyak merasa itu rutinitas, itu kewajiban saja. Yang penting hatiku. Ya. Tapi itulah cara iblis mengelabui kita. Ya. Sehingga kita berkata, nggak ada masalah kok, yang penting saya tidak merugikan orang. Nah, ini hati-hati, ya. Lalu mereka yang selama ini melakukan kegiatan rohaninya seperti kemarin yang saya cerita, ya, ke gereja badannya tapi rohnya gentayangan. Betul nggak? Udah mikirin macem-macem, bahkan belum pulang gereja udah mikirin pulang gereja mau kemana. Memikirkan kebutuhan jasmaninya saja. Nah, ini yang terjadi, ya. Tapi di sini tidak ada, ya. Nah, next. Oke. Lalu mereka yang telah mempunyai relasi yang cukup baik dengan Allah tetapi belum menerima baptisan roh. Nah, untuk bisa menerima baptisan roh, tentu kita juga harus berubah. Kita harus benar-benar membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus yang berkuasa di dalam hidup kita. Seperti gambar tadi, Yesus tidak pernah memaksa kita, tapi kita yang harus membuka hati kita, menerima Tuhan dalam hidup kita, menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu ada juga mereka yang pernah menerima baptisan roh, tapi menginginkan buah-buah roh yang terus bertumbuh dalam kehidupan dia. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika saya mengikuti seminar hidup baru dalam roh yang kemarin saya ceritakan, saat itu saya baru umur belasan tahun, ya. Saya umur 18 tahun. Dan ketika saya mengikuti pertama kali, saya tidak merasakan karya Roh Kudus dalam hidup saya saat itu, ya. Tapi ketika saya mengikutinya berkali-kali, baru saya merasakan dan saya bisa merasakan buah roh yang terus bertumbuh dalam kehidupan saya. Yang paling jelas dalam hidup saya adalah iman saya yang bertumbuh luar biasa. Dengan iman itulah saya bertahan hidup dan saya boleh menjadi contoh buat orang-orang di sekitar saya. Saya belum lama mengalami satu peristiwa yang suami saya sendiri bilang, udah geleng-geleng kepala, udah bilang gak masuk di akal, udah bilang lu lebay banget ya. Orang-orang lain juga semua bilang, udahlah nyerahlah. Saya bilang, saya tidak mau menyerah. Jadi pada satu saat ketika anak saya mau diwisuda, karena masa pandemi mendapatkan visa Australia itu gak gampang ya. Jadi saya udah beli tiket karena untuk waktu wisuda, lalu kemudian semua sudah saya persiapkan, tapi visanya belum ada, belum dapat. Saya mau berangkat tanggal 5 Maret waktu itu, dan sampai tanggal 3 itu visa belum keluar. Nekat. Lalu saya disuruh antigen, ya. Saya ikut antigen saja, ya. Kemudian suami saya tanya, visa udah keluar belum? Ya, dengan tenangnya saya bilang belum. Orang travel sudah bilang pada saya, Bu, lebih baik di cancel saja, Ibu masih bisa balik uang.
Ya, daripada ini visa belum dapat juga, tinggal 1 hari kesempatan ibu. Saya bilang saya tidak akan cancel karena saya tahu persis Tuhan akan memberikan visa saya tepat pada waktunya. Dan orang bilang ini sinting, semua orang bilang saya sinting. Saya bilang terserah ya, tapi saya percaya betul bahwa Tuhan saya adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan anak-anak yang berharap penuh kepada Dia. Tanggal 4 pagi saya ditelepon lagi ulah pihak travel. Bu, apakah ibu tidak membatalkan? Ini terakhir ibu bisa membatalkan, masih kembali uang sedikit. Karena besok pagi ibu sudah harus berangkat kalau visa keluar. Tapi belum ada tanda-tandanya visa keluar. Dan saya katakan pada dia, jangan takut, visa saya pasti keluar. Dia cuma bilang terserah ibu saja. Oke, saya bilang enggak ada masalah. Anda tahu apa yang terjadi siang itu jam 3, saya biasa doa kerahiman dan koronka. Selesai saya berdoa koronka, saya sudah pasrah, koper semua makanan sudah siap. Seolah-olah visa sudah di tangan dan besok pagi saya berangkat. Apa yang terjadi? Selesai saya doa, telepon berdering dan dia nangis. Ya, jadi agent saya nangis dan dia bilang, ibu saya belajar banyak dari iman ibu. Luar biasa, baru saja visa ibu dikirim. Visa ibu sudah issued. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Ya, nah itulah buah roh saya yang saya rasakan bertumbuh luar biasa ya. Kalau orang bilang kelemah lembutan, kesabaran ya, memang ada perubahan, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Saya kadang-kadang masih suka nggak sabar. Ya, itu kedagingannya masih tetap ada. Lemah lembut kayaknya bukan tipe saya lemah lembut ya. Saya tipe ya kayak gini lah, kalau ngomong suka seenak-enaknya saja. Yang pasti saya begitu yakin bahwa saya sangat dicintai oleh Tuhan. Ya, next. Kita lihat ya. Ya. Perubahan hidup yang kita perlu tahu. Perubahan hidup itu adalah proses seumur hidup, bukan pada saat mengikuti SHDR saja. Jadi kita harus melalui proses-proses yang bisa mengubah kehidupan kita. Anda jangan berpikir sekali Anda ikut SHDR kehidupan akan berubah. Tidak seperti itu teman-teman semua ya. Tapi semuanya melalui proses. Butuh waktu ya. Kita butuh ketekunan. Kita betul-betul harus memberikan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, fokus kepada Dia dan membiarkan Tuhan memegang tangan kita. Bukan cuma Tuhan yang harus mengulurkan tangannya kepada kita, menolong kita, tapi kita juga harus mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Kita memegang tangan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku siap untuk berubah. Karena aku ingin seperti Engkau ya. Kalau saya berdoa, saya selalu katakan, Tuhan bentuklah saya ya, supaya saya dapat menyenangkan hati-Mu. Ketika saya juga berdoa untuk orang lain yang menyakitkan saya, yang membuat saya sedih, yang mengecewakan saya hanya berdoa, Tuhan bentuklah dia untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Saya enggak minta untuk orang lain berubah, tapi saya katakan bentuklah dia menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ya, yang perlu kita tahu setelah kita mengikuti SHDR ini, apa sih? Kita tahu bahwa SHDR yang kita ikuti ini adalah satu permulaan, ya. Satu permulaan bagaimana kita mau berubah, kita mau lebih merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi tentunya kita harus terus melalui proses untuk mau diubah menjadi seperti Kristus. Amin. Selanjutnya ya, untuk memulai hidup yang baru, kita selalu harus minta Roh Kudus. Ya, Roh Kudus terus tercurah dalam hidup kita, membantu kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya semua itu adalah proses untuk kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan.
Jadi bukan berarti kalau kita ikut SHDR kemudian hidup kita menjadi lebih baik. Karena kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, kita sudah bisa berbahasa roh, atau kita sudah merasakan buah-buah roh. Lalu tidak pernah ada masalah lagi. Tidak seperti itu teman-temanku terkasih. Meskipun kita mengikuti SHDR berkali-kali bahkan puluhan kali. Tapi kehidupan yang bermasalah tidak lepas dari kehidupan kita. Justru di saat itulah kita dibentuk menjadi semakin indah. Dan semakin indah di hadapan Tuhan melalui proses yang kita lalui dengan terus bersyukur dan percaya terhadap kasih Tuhan yang demikian besar di dalam hidup kita. Amin. Semua mau diproses dan dibentuk? Nah, untuk semuanya itu juga, supaya kita bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Nanti kita dapat dalam session ke-7 bahwa ke-6 bahwa kita harus hidup dalam suatu komunitas yang akan mengingatkan kita terus supaya kita bisa hidup sesuai dengan harapan Tuhan kita, Bapa kita yang menginginkan kita hidup bahagia. Dan saya akhiri dengan satu cerita ya, di mana ketika saya mendapatkan berbagai masalah dalam hidup saya tidak mengeluh sama sekali. Saya nggak tahu orang, kalau mama saya suka bilang saya itu anak ajaib, aneh, kayak nggak punya urat takut, urat kecewa, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya selalu bersyukur. Maka saya senang sekali dengan satu nyanyian, apapun yang terjadi. Kasih-Mu Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Saya percaya itulah suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi pada saya untuk saya menjadi bejana yang indah di dalam rumahnya. Karena ingat, sebuah batu marmer hanyalah sebuah batu bongkahan kalau dia tidak memberikan tubuhnya dipahat oleh pemahat menjadi batu yang indah dengan bentuk yang indah yang akhirnya dikagumi setiap orang. Maka hidup kita pun demikian. Kalau kita sudah yakin akan cinta Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu adalah proses yang harus kita lalui karena Tuhan ingin kita menjadi semakin indah di hadapannya, semakin berharga di matanya karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Mari saya ajak teman-teman semua untuk berdoa, ya. Kita mau menyerahkan diri kita untuk melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa, karena Engkau begitu mencintai kami. Melalui setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tak sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan Engkau telah merancang sesuatu yang indah dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami. Untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami menjadi semakin berarti, semakin berharga di mata-Mu. Dan kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau fokus, kami mau berserah. Serahkan seluruh hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan kasih dan penyelenggaraan-Mu. Biar Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami dan Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang siap Kau bentuk sehingga kami boleh mengikuti SHDR ini dari awal hingga akhir. Dan kami boleh membawa pulang buah-buah Roh-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati dan kami sadari
bahwa Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Sharingnya perlu saya bacakan atau MC? Saya, oke. Kita masuk materi sharing kelompok ya. Bisa ditayangkan? Yang pertama, apa atau siapa yang menyebabkan Anda mengikuti seminar ini? Yang kedua, sharingkan tanda kasih Allah yang nyata yang Anda alami dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Francisca Arifin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa. Baik, dan setelah ini kita akan ke kelompok masing-masing. Mungkin ketua kelompok boleh dibantu ya, kita akan sharing. Boleh mungkin duduknya dibuat memutar. Ya, nanti tinggal dikembalikan lagi bangkunya kalau sudah selesai ya. Biar melingkar atau pokoknya dibikin senyaman mungkin. Ya, untuk berdiskusi waktunya adalah 30 menit. Ya, waktunya ada 30 menit sampai kurang lebih pukul 10.35. Setelah itu kita akan lanjutkan ke sesi kedua ya. Untuk pertanyaannya sekali lagi saya bacakan. Yang pertama, apa atau siapa yang menyebabkan Anda mengikuti seminar ini? Lalu yang kedua, sharingkan tanda kasih Allah yang nyata yang Anda alami dalam hidup Anda. Apa harapan-harapan saudara akan seminar ini ya? Atau bisa dibaca kembali di depan ya. Saya berikan waktu 30 menit, selamat bersharing.
Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami ingatkan waktu sharing tinggal 7 menit ya. Sekali lagi waktu sharing tinggal 7 menit. Silahkan dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih.